وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita tidak henti-hentinya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat Islam, iman, taufik, hidayah, juga sehat walafiat sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai, itu Masjid Al-Ittihad, dalam rangka memenuhi sholat wajib Isya dan insya Allah nanti tarawih. Salawat dan serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sudah sepantasnya kita terus berulang-ulang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menjanjikan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur akan kutambah nikmat, barang siapa kufur azabku sangat pedih. Dari waktu ke waktu, dari mulai tidur sampai bangun lagi dan tidur lagi, kita terus berupaya bersyukur kepada Allah, karena hakikatnya hidup ini adalah bersyukur ya. Salah satu tanda syukur kita itu kita masih diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan ini, kita masih dipertemukan oleh Allah, di mana sama-sama kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, ya salah satunya diturunkan Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah begitu sayang kepada manusia. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah memfasilitasi bumi dan langit untuk kebutuhan manusia. Setelah itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, binatang ternak dan lain sebagainya. Itu semata-mata karena buat manusia. Jadi Allah begitu sayang, maka sepantasnya kita pandai-pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita yang hadir di ujung Ramadan ini, sebagaimana yang kita upayakan dari awal Ramadan, perjuangan menuju kemenangan. Beberapa ulama atau mubalik telah menyampaikan panjang lebar yang intinya bahwa untuk meraih kemenangan itu tidak mudah, tetapi mempertahankannya itu lebih sulit lagi. Ya, untuk itu saya mengajak kepada diri saya dan para jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan yang sudah kita upayakan dari awal Ramadan sampai akhir, bahkan pasca Ramadan. Ada satu kisah yang mungkin bapak-bapak atau jamaah sudah tidak asing lagi. Kemarin mubalik sudah menyampaikan tentang beberapa amalan-amalan seperti riwayat orang bertobat yang sudah mati atau membunuh 99 orang sampai 100, Allah ampuni. Seorang perempuan pelacur juga disebabkan memberikan minum anjing, Allah ampunkan segala dosanya. Nah, di sini saya mau narik lagi, ada suatu riwayat di zaman Nabi Musa, ada seorang sufi yang awalnya yaitu seorang pendosa besar. Kalau bahasa sekarang bapak-bapak itu preman ya. Ya.
Suatu ketika di zaman Nabi Musa itu ada orang pendosa atau bahasa sekarang preman yang kerjanya tiap hari itu berdosa besar. Yang kalau yang kecil udah gak dihitung lah, yang besar berzina, berjudi, mabok pada bahasa sekarang atau teler ya. Jadi nggak ada pernah berbuat baiknya. Suatu ketika orang ini meninggal. Tiba-tiba Allah perintahkan kepada Nabi Musa, ya Musa, Fulan bin Fulan itu meninggal dunia, tolong kamu sholatkan dan doakan. Lantas bergegaslah Nabi Musa untuk menyolatkan dan mendoakan. Tiba-tiba Nabi Musa terkejut begitu dilihat Fulan bin Fulan ini ternyata masa hidupnya pendosa besar. Nah, jelaslah kalau dosa besar itu udah nggak baiknya ya bapak-bapak ya. Ya saya nggak perlu uraikan ya. Lantas sebagai manusia atau sebagai nabi ya, di hatinya ada suatu kegalauan. Ya bagaimana bisa ya Allah, ini selama hidupnya orang bikin dosa mulu nih di kampung. Ya, bikin rusak di kampung Permata Pamulang. Tiba-tiba saya suruh nyolatin. Naluri manusia gimana sebagai hubungan manusia? Ya adalah kegalauan. Yang nggak mau ya Allah, saya ini orang kerjanya dulu di kampung Permata bikin dosa mulu, menggibah, memfitnah, mabok segala macam, bergunjing. Ya, ya. Lantas saya suruh nyolatin, mendoakan. Nah, di sini dialog Allah. Dilanjutkan Allah menyampaikan ke Nabi Musa untuk tetap disolatkan dan didoakan. Lantas Allah menjelaskan, ya Musa, ya, memang orang ini selama hidupnya penuh dengan dosa. Ya, udah nggak kehitung lah dosanya. Ya. Tapi ujung akhir hayatnya beliau minta kepadaku, apa yang dia minta? Ya Allah, semasa hidupku Engkau jauhkan aku denganmu, Engkau jauhkan aku dengan anak dan istriku, Engkau jauhkan aku dengan saudara dan sahabat-sahabatku serta tetanggaku, kerabatku. Bahkan Engkau jauhkan aku dari Rasulmu. Tapi aku satu permohonan ya Allah kepadamu. Di ujung akhir hayatku aku mohon rahmat dan kasih sayangmu. Atas sebab itulah maka kata Allah, aku mengampuni permintaan si orang ini, si pendosa ini. Maka baru sadar Nabi Musa setelah Allah menjelaskan sebetulnya apa gerangan yang Allah memaksa untuk aku menyolatkan dan mendoakan, disebabkan karena permohonan orang ini yang tadi. Apa maknanya? Artinya kalau dari riwayat tadi meninggalkan Allah, meninggalkan tetangga, artinya dia berdosa meninggalkan anak istrinya. Mungkin tadi berbuat salah kepada tetangganya, berbuat salah kepada saudaranya, bahkan tidak patuh kepada Rasulnya, artinya meninggalkan perintah Rasul. Artinya memang sudah jelas pendosa besarnya. Nah, sebab merasa sebagai ustadz, merasa sebagai imam, nah itu kalau orang tasawuf itu hati-hati sekali di sini. Bisa jadi kita tergelincir karena menjadi kesombongan di hati kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sedikit sekelumit cerita atau riwayat ini menjadi pelajaran buat kita bahwa sesungguhnya ibadah itu ibadah yang betul-betul ibadah hati, yaitu karena sesungguhnya ibadah yang diterima Allah adalah ibadah yang ikhlas berdasarkan sesungguhnya hati yang paling tahu kita kepada Allah. Mudah-mudahan di ujung Ramadan ini, serangkaian dari awal kita berpuasa sampai akhir, yang insya Allah mungkin besok kita bertakbir merayakan kemenangan. Mudah-mudahan
kita bisa mempertahankan kemenangan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita menjadi hamba-hamba yang fitrah, yaitu bersih dari segala dosa, dan diterima amal ibadah kita, dan kita ujung akhirnya setelah pasca Ramadan bisa mempertahankannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.